Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faya ayyuhal jamaah usikum wa nafsi bi taqwallah fa innahu qad fazal muttaqun. Pada malam ini tentunya kita tidak boleh lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan ini sampai detik ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat baik jasmani maupun rohani. Yang lebih penting lagi bahwa kita semua masih diberi kenikmatan yang paling besar, yakni nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai untuk sama-sama mempelajari Al-Quran surah Ali Imran dari ayat 1, mari kita sama-sama hadiah Fatihah kepada tentunya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan tentunya khusus bagi pengarang tafsir Al-Jalalain yang insyaallah akan kita sama-sama bahas ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
خصوصا إلى روح جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا إلى سلطان الأولياء سيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني البغدادي والعارف بالله الشيخ شريف هداية الله سليمان بن جابر الدربان وسيد الشيخ عبد المحيي ولي الله والحمدان ثم خصوصا إلى الحكم الشيخ سلطان مولانا حسن الدين بكم ثم خصوصا إلى سيد الشيخ عبد الحسن الشاذلي صاحب حزب النصر ثم خصوصا إلى سيد الشيخ محي الدين أبي بكر بن شرف الدين النووي صاحب حزب النووي ثم خصوصا سيد الشيخ النووي البنداري الجاوي وسيد الشيخ ولي كريم كربان وسيد الشيخ بالكريم وسائر الأولياء قدس الله أسرارهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى حضرة مصنف هذا الكتاب خصوصا إلى حضرة مصنفي هذا الكتاب تفسير الجلالين شيء لله لهما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekarang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua mendapat karomah dan barokahnya, karomah dari Al-Qur'an, barokah dari Al-Qur'an dan juga para ulama pendahulu kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama mulai surah Ali Imran mulai dari ayat 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anak Quran sih bener beli ya. Quran sih bener. Kelingan. Ayat 1, mari kita sama-sama pelajari. Ya, dengan surat Al-Imran ya. Ini kecil kan ini, terlalu kecil. Alif lam mim, ya. Lam mim ayat pertama. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika. Barangkali ada yang perlu memberi harokat, sakal mangga. Kata. Oh, iya. Salah. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika. Allah a'lamu yang lebih mengetahui bi muradihi dengan maksud lafal, dengan maksud Allah, bimuradihi dengan maksud Allah, bidzalika dengan 3 huruf tersebut, alif lam mim. Kan 3 huruf ya, alif lam dan
Kira-kira kita sudah tahu ya, ini namanya apa ini yang begitu ya? Yang sudah tahu namanya apa? Alif lam mim, alif lam ra, yang begitu itu apa namanya? Fawatihus suwar. Ya, itu namanya fawatihus suwar. Fawatihus suwar artinya huruf-huruf pembuka surat. Huruf-huruf pembuka surat. Ini huruf semua. Fawatihu sendiri itu merupakan sebuah kata jamak. Kata jamak dari kata fatihatun. Fatihatun. Fatihatun artinya pembuka. Maka surah Al-Fatihah berarti surah pembukaan, begitu, pembuka. Fatihatun jamaknya fawatihu. Fatihatun jamaknya bisa fawatihu, bisa juga fatihatun. Nah, ini jamak, namanya jamak muannats salim. Kemudian as-suwaru, suwarun jamak dari suratun. Suwarun jamak dari suratun. Artinya apa? Surat. Satu surah. Jadi suwar itu, suwarun berarti surat-surat gitu ya. Kalau fawatihus suwar berarti pembuka surat dalam Al-Qur'anul Karim gitu ya. Nah, kemudian barangkali ada yang sudah tahu jumlahnya berapa itu huruf yang dipakai Allah Subhanahu wa taala sebagai fawatihus suwar dalam Al-Qur'an itu. Ada berapa huruf? Masudin. Ada berapa huruf? Ini menurut Imam Ibnu Katsir jumlah huruf yang dipakai untuk fawatihus suwar. Ya, fawatihus suwar tadi alif lam mim, alif lam ra, nun, qaf, kaf, ha, ya, ain, shad, yasin dan sebagainya. Itu namanya fawatihus suwar, terdiri dari huruf-huruf. Jumlah hurufnya ada 14 huruf. Allah memakai huruf-huruf untuk fawatihus suwar sebagai pembuka surat dalam Al-Quran, jumlahnya 14 huruf. Imam Ibnu Katsir mengumpulkan 14 huruf tersebut dalam sebuah ungkapan, dalam sebuah apa istilahnya, kalimat lah, boleh dikatakan dalam sebuah kalimat. Ya, jadi imla saja ya, didikte saja. Kalau yang perlu konfirmasi bisa nanti di luar ini ya. Kata Imam Ibnu Katsir, 14 huruf tersebut ini disatukan dalam sebuah ungkapan yang telah disusun oleh Imam Ibnu Katsir. Nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Ya, pelan-pelan ya. Nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Ya, terdiri dari, saya ulangi sekali lagi, nassun hakimun qati'un lahu sirrun, yaitu nun, shad, ha, kaf, ya, mim, qaf, alif, ta, ain, lam, ha, sin dan ro. Semuanya 14 huruf.
jumlah Fawaatihus Suwar dalam Al-Quran itu. Ya, Alif Lam Mim, Ra, semua yang begitu itu ada berapa dalam Al-Quran? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Ya, baik. Bakas seng ya maka pada. Semuanya dalam Al-Quran ada 14 Fawaatihus Suwar. Ya, ada 14 Fawaatihus Suwar. Jadi jumlah hurufnya 14, kemudian Fawaatihus Suwar itu sendiri jumlahnya ada 14 lagi. Kemudian berapa jumlah surat dalam Al-Quran yang didahului dengan Fawaatihus Suwar tadi? Berapa surat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, kalau belum ada yang tahu, nanti saya beritahu. Namanya juga sama-sama belajar. Jumlah surat dalam Al-Quran yang didahului dengan Fawaatihus Suwar itu ada 29 surat. Ada 29 surat. Ini sengaja kita perlambat karena kita kan tidak mengejar target banyak-banyakan tidak. Yang penting kita sama-sama mempelajari Al-Quran, sama-sama mengerti tentang kandungan dalam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadi tidak perlu harus banyak kita. Nah, jadi jumlahnya 29 surat. Nah, saya ulangi sekali lagi, jumlah huruf yang dipakai untuk Fawaatihus Suwar ada 14 huruf yang terkumpul menurut Imam Ibnu Katsir yang sudah disusun oleh Imam Ibnu Katsir yang punya kitab tafsir Ibnu Katsir, Nassun Hakimun Qati'un lahu sirrun. Nah, itu dikumpulkan dalam ungkapan atau dalam kalimat tersebut oleh Imam Ibnu Katsir. Kemudian jumlah huruf jumlah Fawaatihus Suwar ada 14 ya. Menyebar dalam 29 surat dalam Al-Quran. Ada yang memakai satu huruf saja. Ya, kita tahu yang memakai satu huruf itu surat apa? Surat Shad kan gitu ya. Nah, itu surat Shad. Ya. Apa artinya ya tidak tahu. Sampai hari ini juga tidak ada orang yang tahu pasti tentang apa sih maksudnya Shad, maksudnya Alif Lam Mim, tidak tahu. Kalaupun ada yang menafsirkan itu hanya perkiraan saja itu, hanya kira-kira. Pada hakikatnya makanya di sini di awal tadi tafsir Al-Jalalain Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika gitu ya. Makanya di sini Imam Al-Jalalain menyebut di sini keterangannya Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika, Allah yang lebih mengetahui dengan maksudnya Allah sendiri bidzalika dengan huruf-huruf awal tersebut yang disebut Fawaatihus Suwar. Jadi kita tidak tahu artinya bagaimana. Ada yang satu huruf Shad, ada yang juga pakai Qaf gitu ya, dalam surat Qaf, kemudian pakai surat Nun ya, surat Al-Qalam. Hanya ada 3 surat, surat Shad, surat Qaf dan surat Nun. Ya, surat Al-Qalam ya. Ada juga yang memakai 2 huruf seperti Toha, ya, Yasin, ya kan, Tosin, surat An-Naml, Hamim, Hamim ini banyak. Yang memakai Hamim banyak, nyanda aja. Nanti bareng rokok, berapa apa bareng rokok? Amunan jabur, bareng jabur, laka jabur ya, laka jabur ya. Udah malah. Ya pokoknya jabur kabar jabur. Yasin, nah kemudian Hamim, khusus Fawaatihus Suwar yang memakai Hamim ini ada 7 surat. Iya, ini ada 7 surat.
surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, surat Fussilat, ya boleh dicatat kalau mau. Ya, Hamim yang didahului oleh Hamim ini ada 7 surat. Ya, 7 surat. Surat Ghafir atau Al-Mu'min, surat Fussilat, surat Az-Zukhruf, surat Ad-Dukhan, surat Al-Jathiyah, surat Al-Aqaf, surat Al-Ahqaf, dan surat Asy-Syura. Surat Ghafir, surat Fussilat, surat Az-Zukhruf, surat Ad-Dukhan, surat Al-Jathiyah, surat Al-Ahqaf, dan surat Asy-Syura. Ya, 7 surat diawali dengan Hamim. Selanjutnya yang memakai 3 huruf saja. Ya, itu seperti alif lam mim. Nah, ini yang memakai alif lam mim ini 6 surat. 6 surat. Iya. Al-Baqarah, ya kan? Sudah kita lalui ya. Kemudian Ali Imran, ini yang sedang kita baca ini ya. Alif lam mim. Ya. Kemudian Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, dan As-Sajdah. Ya, 6 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, dan As-Sajdah. Kemudian yang memakai alif lam ra. Alif lam ra 3 huruf juga. Ini ada 5 surat. Surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, surat Ibrahim, dan surat Al-Hijr. 5 ya. Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, dan Al-Hijr. Kemudian yang memakai Qasim mim 3 huruf juga. Ini ada 2 surat, yakni surat Asy-Syu'ara dan surat Al-Qasas. Asy-Syu'ara dan surat Al-Qasas yang 3 huruf memakai Qasim mim. Yang memakai 4 huruf misalnya alif lam mim ra. Nah, ini surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd ya. Surat Ar-Ra'd. Kemudian yang 4 huruf juga yang memakai alif lam mim shad. 4 huruf juga lah. Surat Al-A'raf. Ya. Surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf. Dan dia. Kemudian yang memakai 5 huruf yaitu kaf ha ya ain shad. Surat Maryam, kita tahu ya. Berapa sudah? Yang memakai 5 huruf kaf ha ya ain shad. Sudah ya semuanya. Jadi ini sudah memenuhi Fawaatihus Suwar. Saya kira sudah cukup kita bahas ya. Selanjutnya mari kita kembali ke tafsir Jalalain ya. Bahwa itu tadi alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika, bahwa Allah yang lebih mengetahui tentang maksud Allah sendiri bidzalika dengan awal huruf yang seperti itu yang memakai alif lam mim itu. Jadi kalau memakai ini buat kita, kalau membaca ayat Al-Quran ya
selain Fawaatihus Suwar kita tidak usah menerjemahkan atau sebelum menerjemahkan kita mengucapkan wallahu a'lamu bimuradi, enggak usah. Itu tidak usah. Misalnya nih di bawahnya ini ya. Berarti di bawahnya ini ya. Ayat kedua ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, kita tidak usah mau menerjemahkan lalu ngomong wallahu a'lamu bimuradihi, tidak usah. Kan ini sudah tahu artinya apa gitu kan. Akan memakai bahasa Arab, kemudian kita tahu tentang arti bahasa Arab itu dalam teks Arab, sudah, nggak usah kita mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi, kan begitu ya. Allah la ilaha, tidak ada Tuhan illa huwa, ya, melainkan Dia al-hayy yang maha hidup, al-qayyum lagi pula maha berdiri sendiri gitu ya. Dan ini gampang-gampang seseorang misalnya mau menerjemahkan kata Tuhan kemudian mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi, tidak usah, kecuali kalau kita mau mengucapkan tadi itu Fawaatihus Suwar alif lam mim, kan kita tidak tahu artinya, jadi kita pantas kalau mengucapkan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Kalau ayat tidak seperti itu ya jangan, nggak usah. Sama halnya dengan misalnya gampang saja nih orang melantunkan atau membacakan ayat Al-Quran sampai ujung ayat, umpamanya ini ayat kedua ini ya, umpamanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum al-ayat, nggak perlu kita ucapkan al-ayat, nggak perlu, kecuali kalau kita membacakan ayat Al-Quran masih belum sampai pada ujungnya, belum selesai begitu, di tengah-tengah lalu kita berhenti, nah baru kita mengatakan al-ayat begitu ya. Ini tata cara untuk kita membaca ketika kita membaca ayat Al-Quran, supaya kita tidak terlalu gitu ya, katakan tidak terlalu super begitu ya. Nah ini jamnya sudah jam 9. Untuk perdana barangkali cukup saja ya. Barangkali ada pertanyaan, kalau saya bisa jawab ya saya jawab secara langsung, kalau tidak ya mohon maaf dan minta waktu gitu ya, untuk di waktu yang lain untuk menjawabnya. Barangkali silakan kalau mau ada yang bertanya. Untuk perdana saya kira cukup 2 ayat saja ya, nanti kita bisa lanjutkan ke ayat berikutnya. Mudah-mudahan selanjutnya tidak ada halangan seperti tadi, halangan teknis begitu ya. Silakan, barangkali tidak ada. Ya, ada itu Pak. Fawaatihus Suwar 14 huruf ya. Apa? Fawaatihus Suwar termasuk apa Pak? Yang baru disebutkan seperti alif lam ra, surat Yunus, surat Hud, ulangi penjelasan itu. Oh, betul. Yang tadi? Fawaatihus Suwar 14 huruf. Ya. Yang 3 huruf. Berapa huruf itu? Iya, 3 huruf ya. 3 huruf yang memakai alif lam ra gitu ya. Alif lam ra ini ya. Hurufnya yang dipakai alif lam ra itu ada di 5 surat. Ada di 5 surat. Surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, surat Ibrahim, dan surat Al-Hijr. Sekali lagi, yang memakai alif lam ra itu ada 5 surat. Surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, surat Ibrahim, dan surat Al-Hijr. Terus apa lagi? Ada catatan itu alif lam itu. Alif lam. Alif lam mim mati.
Alif lam mim atau alif lam mim ro? Alif lam mim. Ya, berarti 3 ya. Alif lam mim itu ada 6 surat. Ada 6 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, ya, Ar-Rum, Luqman, dan surat As-Sajdah. Saya ulangi, yang memakai alif lam mim itu ada 6 surat. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Al-Ankabut, surat Ar-Rum, surat Luqman, dan surat As-Sajdah. As-Sajdah itu hamim bukan alif lam mim. Hah? Hamim bukan alif lam mim. As-Sajdah. Kalau surat As-Sajdah. Yang mana? Kalau ke suratnya itu hamim bukan alif lam mim. Alif lam mim. Amin. Hamim. As-Sajdah. Coba dicek ya. Surat As-Sajdah. Surat keberapa itu? 141. Surat ke 41 juz 24. 24. Satu surat Ghafir ini ya. 41. Ini namanya di surat 41 ini Fussilat, surat Fussilat. Fussilat sudah disebutkan yang pakai amin gitu ya, surat Fussilat. Surat As-Sajdah kita lagi ya. Coba cari surat As-Sajdah berapa itu? As-Sajdah. Surat Iya. 41. Oh, sudah betul. Dalam daftar itu, dalam daftar isi Al-Quran, paragraf Al-Quran KB ya. Surat As-Sajdah. Surat berapa itu? Mungkin daftar isi ya, mungkin sih. Ya, As-Sajdah. Iya, As-Sajdah itu kan bagus-bagus tapi nggak ada daftar isi. Hanya kayaknya. Ya. As-Sajdah. Ya. Jadi bukan itu tadi Fussilat itu yang pakai amin. Fussilat, As-Sajdah. Iya, Fussilat benar. As-Sajdah surat ke-32 ya. Ini Quran ini 415. Iya, 415 halamannya. 415. Ya, ini As-Sajdah nih ya. Juznya juz 21 ya. Juz 21. Nah, ini bisa dilihat ya. Dilihat. Nah, jadi ini memakai alif lam mim saja. Kalau tadi ada yang amin, awalnya amin itu surat Fussilat ya. Sejak saya nulis ya. Apa ya? Nanti aneh terangan apa 41 surat As-Sajdah. Hamim bukan alif lam mim. Coba awal alif lam mim nanti kita. Amin. Ini surat As-Sajdah ya. Yang ini surat ini ya. Amin As-Sajdah. Surat As-Sajdah 41 ya. Ya, ini. Serius nama ya. Nama masalah nulis. Ya. Jadi Nama betul. kalau ini surat yang halaman 416 ini namanya surat As-Sajdah. Kalau tadi itu namanya Amin As-Sajdah gitu. Ya. Jadi mestinya yang mencetaknya itu ada aminnya, Amin As-Sajdah gitu. Atau disebut juga Fussilat, surat Fussilat. Ini umum
juga. Jadi itu kurang anu saja, mungkin itu kurang kata-kata. 41 ya. Surat 41. Fussilat 487. Hamim As-Sajdah atau Fussilat, ya, tersebutnya surat Fussilat. Oh iya. Jadi ini juga sering disebut Hamim As-Sajdah ya. Jadi boleh, cuman kalau disebut As-Sajdahnya saja ya mungkin kurang tepat gitu ya. Kurang tepat mungkin ya. Jadi Hamim As-Sajdah garis miring surat Fussilat gitu ya. Itu surat yang ke-41 itu ya. Iya. Kalau ini surat ke 23. 32. Ya. 2 mau kan? Ya. Iya. Ya. 32. Apa ini kan kita kan pengalaman ya supaya sama-sama mempelajari gitu. Ini surat As-Sajdahnya. Jadi ini ada pada juz 21 surat ke-32. Sedangkan surat Fussilat itu juz berapa itu? Surat ke-41 ya. Ya. Surat ke-41 sebelum surat Asy-Syura ya. Itu juznya juz 25 ya. Juz 25. Ya. Jadi para ahli menyebutnya Fussilat atau Hamim As-Sajdah gitu. Jadi di situ mungkin ada hamimnya enggak itu di situnya? Hamim As-Sajdah. Ya. As-Sajdahnya saja. Ya, tapi umumnya orang menyebut Hamim As-Sajdah atau surat Fussilat gitu ya. Sedangkan surat As-Sajdahnya sendiri adalah surat yang urutannya nomor 32 yang ada pada juz 21 gitu ya. Barangkali bisa bisa jelas ya. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya, Mas Samsudin. Bapak Kiai Mukromin. Yakin nih Pak. Ya, bagaimana Pak Kiai Wakilin? Alif Lam Mim menandakan ismu zat nubuwah apa ilahiyah yang dirahasiakan. Jadi itu kan tadi, jadi kan saya katakan sampai hari ini tidak ada seorang pun yang tahu persis apa itu maksud dari Fawatir Suara tadi itu. Apapun itu ya. Jadi pakai huruf apapun. Hanya para ulama banyak yang memberi tafsiran, misalnya Toha misalnya, ini Toha katanya ya Muhammad gitu ya. Nah itu kan ya boleh-boleh saja, tapi Nabi Muhammad sendiri SAW gitu ya, tidak pernah menerangkan itu gitu ya. Jadi kan sumbernya kalau seseorang mau berpendapat itu kan dari Rasulullah gitu ya, dari Rasulullah sendiri tidak pernah menerangkan tentang Fawatir Suara tadi. Ya, makanya di situ disebut Allah. Jadi itu boleh-boleh saja, boleh. Itu kalau ada yang mentafsirkan ilahiyah atau apa lagi tadi? Nubuwah, boleh. Halal saja, sah saja boleh. Tapi sekali lagi sebenarnya hanya Allah yang Maha tahu tentang maksud Fawatir Suara tadi. Ya. Ada lagi, silakan. Sama-sama belajar apa? Di antara kita sama nih, sama nggak bisanya. Udah cukup ya? Wes, kamu wes. Ya kalau sudah cukup, barangkali untuk perdana insya Allah. Kemudian kalau untuk kitab Safinah nanti kita bisa bicara di luar saja ya. Artinya di luar acara ini sebaiknya bagaimana gitu ya. Karena satu saja sudah ya, lama nih.
Satu saja sudah lama, apalagi kalau dua, aduh, luka. Kemarin kan ngomong makan makan lakaran, apatan kona. Baik, kita akhiri ya. Alhamdulillah kita sudah bisa memulai kembali setelah pengajian ini sempat terhenti libur panjang sepanjang-panjangnya ya, 2 tahun lebih ya. Sebelum ada COVID-19 kita sudah libur, waktu ada apa namanya itu, sebelum istilah PPKM apa namanya itu, Lockdown. dulu lockdown Pembatasan sosial. distancing. Iya. Sebelumnya, sebelum itu tuh ya intinya lockdown lah kan. Apa namanya? Distancing apa sih? Iya. B. Iya, sebelum PPKM pertama lah gitu ya. Kita kan sudah libur ya. Kita sempat katakanlah ketakutan oleh wabah Covid tersebut, lalu kita libur, kemudian liburnya keenakan sampai mulai sampai malam ini baru kita mulai. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa maju terus ya, amin ya rabbal alamin. Mangga untuk doa silakan, saya minta Ustaz bikin. Ya sih paling tua. Enggak. Orang-orang biasa doa kita. Oh, dimakbul. Tadi bulan Nabi Mawar, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mangga bang. Kalau bisa pertama kali baik kita Hormati kita. Ayo kan? Ya. Orang. Mati siaran, tapi Amin berarti. headset tadi yang jangan. Pagi masih siaran nggak nyambung sih. Orang kita. Kayak dia mohon. Macam apa? Tinggal di ngomong. Dia headset tadi nggak? Kalau dulu cewek, Headset tadi nggak? Biasa doa makan tuh. Ada mak kalau mik. Ya. Baiklah, maka kita sama-sama berminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum acara ini berakhir kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina wa rabbana saghfara wa jam'a muslimin wa muslimat wal mu'minin wal اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة. اللهم جنبنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم Thank you.